Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, ayah bunda sekalian dan anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas masalah matematika, pelajaran matematika, yaitu tentang pecahan. Apa itu pecahan? Pelajari. Pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya kalau seandainya A per B itu disebut dengan A itu disebut pembilang, B itu disebut penyebut. Nah, kita contohkan misalnya A itu misalnya 4 ya, per 8. Nah, ini tadi disebut pembilang ya, pembilang pembilang disebut pembilang sedangkan untuk yang 8 ini disebut dengan penyebut. Seperti ini. Itu adalah contoh dari bilangan tersebut. Berikutnya yaitu tentang macam-macam pecahan. Pecahan biasa itu tadi ada contohnya 24 hanya terdiri dari A per B, itu termasuk dari contoh pecahan biasa. Dan ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini yaitu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contohnya itu 1/4/6. 1/4/6 ini satunya itu bilangan bulat, 4/6 itu adalah bilangan pecahan. Atau kita bisa buat contoh yang lain, misalnya contoh yang lain itu misalnya 2/3/4 misalnya. Ini juga adalah contoh dari bilangan pecahan campuran. Atau 5/7/8. Ini juga termasuk contoh tersebut. Banyak contoh-contoh yang lain. Tapi ingat ya, kita lihat itu ya, kita lihat. Nah, 5 ini itu adalah bilangan bulatnya dan ini adalah bilangan pecahannya. Ya, itu bilangan campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Seperti itu. Oke, kita lakukan lagi. Nah, jadi bilangan pecahan itu ya, kalau kita ibaratkan itu adalah satu batang gitu ya, satu batang pensil itu kita pecah-pecah menjadi 3 bagian, itu disebut pecahan. Lanjutkan. Nah, berikutnya yaitu kita belajar tentang mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Nah, jadi pecahan itu bisa dirubah menjadi bentuk desimal. Nah, ada 2 cara ya mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Nah, yang pertama mengubah penyebutnya ke dalam bentuk pecahan.
Jadi pecahannya itu yang penyebutnya itu hanya 10, 100, 10, 100, dan 1000. Bisa juga 100.000, sejuta, ya, 10 juta, pokoknya tambah nolnya 1, ya. Itu penyebutnya tambah nolnya 1. Kita lihat contohnya, misalnya seperti ini. Ya, kita kembali lagi ke sini. Kita hapus dulu ya. Kita hapus. Kita kembali. Misalnya contohnya tadi 2/5. Bagaimana cara merubah menjadi kepecahan desimal? 2/5 ini, ya, kita ganti penyebutnya, misalnya penyebutnya 10. Nah, ya, 10. Jadi 10 ini, ya, dibagi ke 5, atau bilangan apa yang jika dikalikan hasilnya 10. Nah, kalau kita ketahui bilangan itu adalah 2, berarti dikali 2. Berarti 5 ini dikali 2, ya, berarti yang atasnya, yang pembilangnya juga dikali 2, ya. Jadi ini 2 dikali 2, 5 dikali 2, itu hasilnya ini 4, ya, dan ini 10. Berarti kalau jadikan ke bilangan desimal, hasilnya sama dengan 0,4. Dari mana dapat 0,4? Ya, ini dari hasil lihat penyebutnya, ya, kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya 10, ya, berarti 1 di belakang koma. Karena desimal itu awalnya 0, ya. Kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya 10, berarti 1 di belakang koma. Jadi dapat hasilnya 4, ya, pembilangnya itu tetap. Nah, kalau seandainya misalnya 4/100, ya. Kalau 4/100 itu kalau kita jadikan ke desimal hasilnya 0, coba lihat penyebutnya ini, ya. Penyebutnya ini, ya, kita lihat penyebutnya. Nah, penyebutnya berapa? 100. Berarti kalau 100 itu 2 di belakang koma. Berapa hasilnya? Berarti 0,4. Nah, ini 2 di belakang koma. Begitupun seterusnya. Nah, kita kasih contoh lagi. 4/1000 misalnya. Nah, berarti berapa nolnya? 3. P, ya, 3. Berarti 0,0004. Nah, coba lihat. Nah, ini adalah 3 di belakang koma. Paham sampai di sini anak-anak? Ya. Kita lanjutkan ke, nah, itu untuk mengubah penyebutnya ke dalam pecahan, ya. Mengubah penyebutnya dulu. Ini penyebutnya ini 10, 100, 1000, ya. Apapun kita mau merubahnya, itu hasilnya sama. Ya. Di cara kedua, yaitu membuat dengan pembagian bersusun. Nah, misalnya seperti ini, 1/5. Nah, itu dibagi, ya. Kita kasih sini lagi, kita hapus dulu, ya. Kita hapus, kita hapus. Nah, kita mulai lagi. Misalnya tadi itu 2/5. Nah, 2/5 ini kita bagikan dengan cara pembagian bersusun. Berarti 2 dibagi 5. 2 dibagi 5, 2/5 kita bagikan. Berarti kalau seandainya kita bagikan 2 dibagi 5 itu tidak dapat. Berarti hasilnya 0, karena kita taruh 0, berarti di sini harus ditambahkan 0. Nah, berarti kalau 20 dibagi 5 itu hasilnya
berapa anak? Ya 4. Ya, kita taruh 4-nya di sini. Nah, jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya 0, 0. Itu dikurang ini. Oke, tuh. Itulah dengan cara bersusun. Kita mau buat bilangan apa lagi? Misalnya 1/2. Berarti 1 dibagi 2. Oke, nah 1 dibagi 2 tidak dapat ya, karena satunya lebih kecil, sama dengan 2 dibagi 5 tadi juga tidak dapat karena 2 ini lebih kecil daripada 5. Nah 1 dibagi 2 begitu pun, berarti kita buat 0, ya 0, berarti sini naik ya, tambah 0,1, berarti 10 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? Ya 5. 10 bagi 2 adalah 5. Berarti 1/2 itu kalau jadikan ke pecahan desimal adalah 0,5. Seperti itu. Oke, mungkin cukup itu ya. Nah ini seperti ini, 3/4. Jadi contohnya 3/4 yang ini. 3/4. 3/4. Oke, kita tarik ya. Sini. Oke. Nah, tambahnya lagi berapa? Di kita dulu. 3/4. Nah 3/4 ini ya kita buat pembagian bersusun, berarti 3 dibagi 4. Nah 3 dibagi 4 itu sama dengan berapa? 3 bagi 4 nggak dapat ya, itu kita buat 0. Nah karena naik koma berarti ditambah 0, 1 ya. 30 dibagi 4 itu hasilnya 7 ya, yang mendekati 7 kali 4 itu hasilnya 28. Oke, 28 berarti kita kurang ya, 0 dikurang 8 nggak bisa, pinjam ketiga, berarti hasilnya 10 bagi kurang 8 sama dengan 2. Oke, kalau ini 3 tadi udah dipinjamin 1 sama 0, berarti dikurangin 1, berarti jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti nggak usah kita tulis di sini 0. Nah, 2 dibagi 4 gimana? Oke, tidak bisa. 2 dibagi 4 nggak bisa, berarti 2 ini ditambahin 0. Ya Ustaz, nggak pakai koma lagi? Enggak, karena di sini udah ada koma ya. Berarti 20 dibagi 4 sama dengan berapa? 5. Pintar. 5 dikali 4 sama dengan 20. Berarti hasilnya ini pengurangan ya. Hasilnya 0, 0. Nah, berarti dapatlah 3/4 itu ya sama dengan, kita buat di sini, sama dengan 0,75. Nah, begitu caranya untuk pembagian bersusun. Nah, ini contohnya. Oke, kita lanjutkan. Paham ya sampai di sini? Nah, mungkin itu saja. Ya, nanti ada tugas. Insya Allah Ustadz kirimkan via WA kepada wali muridnya. Ya, untuk tugas tersebut. Mudah-mudahan Ananda mengerti. Untuk pada saat ini kita hanya belajar tentang pecahan ya, pecahan, kita belajar tentang pecahan ya. Jadi semangat belajarnya ya, jangan lupa baca doa ya. Tilawah dan sebagainya, itu tilawah, zikir, sholatnya jangan lupa untuk terus dikerjakan. Oke, cukup sampai di sini. Nah, ini udah dihapus semuanya. Terima kasih ya, dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk mengalafat kalimat kafaratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.